Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiskia. Kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman dalam menggunakan kalkulator Casio FX 991X untuk transpose matriks. Baik, kita masuk. Tujuannya untuk mengenai pemahaman definisi transpose. Kita harus tahu dulu definisinya. Masuk ke kita meriset data yang sudah dimasukkan, lalu menggunakan transpose matriks itu sendiri. Oke, kita masuk ke transpose matriks. Itu apa sih? Transpose matriks itu yaitu operasi yang diterapkan pada suatu matriks berordo n. Ini ukuran ya, ukuran matriksnya. Ukuran, jangan lupa ini baris, ini kolom. Mungkin lihat lagi video sebelumnya ya mengenai definisi matriks. Nah, dia transpose ini ada operasi agar diperoleh matriks baru. Yang diterapkan pada suatu matriks agar diperoleh matriks baru yang berorder. Sebaliknya, yang ini asalnya kolom jadi baris dan barisnya menjadi kolom. Nah, ya, baris ke I menjadi kolom ke I dan menukar ini salah nih ya. Ini kolom ke J menjadi baris ke J. Oke, lalu nah seperti ini ya, kita lihat ya. Ini kan baris, ini J-nya itu adalah kolom. Nah, matriks barunya itu isi transposnya itu adalah isi J-nya itu menjadi baris di matriks yang baru ya. Ini kolom di matriks yang baru. Oke, lalu notasinya adalah P, PR, P kecil, lalu ada juga aksen. Contohnya seperti ini. Ininya satu baris. Kenapa satu baris nih? Tarik garis horizontal nih. Baris. Ini baris. Ini cuma satu kan. Kalau kolom gimana? Tarik garis ke bawah. Kolom. Garis ke bawah. Kolom ke satu. Ini kolom ke dua. Garis ke bawah ini kolom ke tiga. Dirubah menjadi transposnya. Asalnya baris menjadi kolom kan. Kolom satu. Kenapa kita tarik garis ke bawah? Bisa nggak garis bawah sini? Ini kan nggak ada nih di sini. Garis bawah sini juga nggak ada kan? Nah, kalau ini tarik garis horizontal nih baris ke satu, baris kedua, ini baris ke tiga. Oke ya. Lalu kalau ini 3 kali 3, nah ini cara mentransposnya, cara visual. Apakah yang vertikal dilihat diubah menjadi yang horizontal atau di penglihatan yang keduanya itu, sudut pandang yang kedua itu yang horizontal diubah menjadi yang vertikal di matriks yang sudah ditranspos. Nah, kalau yang ini kita pakai cara yang ini ya, yang untuk ini ya, pakai cara yang ini yang vertikal 3, 4, min 3 diubah menjadi yang ini ya, 3, 4, min 3, lalu yang ini 5, 6, min 10, jadi 5, 6, min 10 dalam satu barisan, dalam satu kolom 0, 12, dan 18 diubah menjadi dalam satu barisan 0, 12, dan 18. Oke, itu teorinya. Kalau kita masuk ke penggunaan matriks ya, kita menggunakan matriks, tekan tombol menu, kita masuk ke menu matriks, lalu pilih bagian ini pakai kursor ya, yang 4 ini. Tandanya apa kalau sedang di posisi itu hitam ya, menghitam latar belakangnya, artinya ini dana tulisan nomor 4. Oke, nomor 4 berupa matriks. Tekan enter, atau cara cepatnya ketika sudah di blok ini tekan angka 4. Hasilnya seperti ini. Lalu ya tekan tombol AC untuk balik ke tampilan matriks seperti ini. Oke, lalu kemudian kita masuk ke apa namanya ya, kita masuk ke halaman berikut nih. Kita masuk ya
Nah, kita akan mereset data dari si matriks ini karena kita kemarin sudah pernah masukkan data ini ya, data 3 terus min 4 dan 0,25. Oke. Berarti kita sudah punya data ini, lalu kita ingin mereset nih. Nah, caranya keluar aja dari mode matriksnya lalu masuk lagi. Caranya tekan menu ya. Nah, kalau kita ada di mode matriks, ketika kita tekan menu, kita akan otomatis tampilnya seperti ini. Nah, lalu kita keluar, pilih aja di antara yang ini 1 sampai 8 ini selain 4 untuk keluar dari mode matriks, lalu kita masuk lagi ke mode matriks. Nah, kalau kita contohnya pilih tekan nomor 1, tampilnya adalah seperti ini. Oke ya, kita masuk lagi ya. Nah, lalu kita definisikan matriks yang baru yang ingin kita pakai. Tadi kita sudah lakukan masuk ke menu, tekan tombol 4, tampilnya seperti ini. Nah, misalkan kita mendefinisikan matriks A. Oh, sebentar. Kita akan kasih contoh dulu ya. Tadi yang dihapus yang tadi. Apa? Ini yang ini ya. Oh, ini nih. Nah, ya. Kita kan punya matriks yang ini ya, yang A ini. Di A ini kita ingin hapus ya. Nah, kita keluar dulu ya. Keluar. Nah, kita ada di mode matriks. Nah, kita tekan menu. Tekan aja 1. Nah, lalu kita masuk lagi ke menu. Oke, kita masuk ke mode matriks. Nah, kita definisikan nanti di matriks A. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti matriksnya belum sudah matriks yang sebelumnya sudah terhapus. Kita akan isi lagi matriksnya. Isi dengan matriks yang mana nih? Nah, kita pilih matriks A. Nah, kita pilih 1 baris dan 3 kolom. Oke, seperti ini. Di sini tuh nanti ada kotak 3 ya. Seperti itu. Lalu nah, berarti ini matriksnya berapa? Matriks 1 dikali 3. Nah, bukan 3 kali 1. 1 kali 3. Karena kenapa? 1 baris, 3 kolom. 1 baris, 3 kolom. 2, 3. Oke. Nah, lalu 257 posisikan di kursor yang diinginkan, isi misalnya ini ingin di kursor yang ini, otomatis di kursor yang pertama di A11, tekan tombol 2, tekan tombol sama dengan, dan isi diulangi hingga muncul 257. Oke, kita masuk lagi ke cobaannya, kalkulator. Kita tadi 1 baris dan 3 kolom ya. Nah, ini isinya 2 sama dengan 5 sama dengan. Kalau ini 7 sama dengan. Ya, sudah 2, 5, 7. Lalu kita ngapain lagi? Nah, kita akan mentransposnya. Nah, caranya kita keluar dulu nih, keluar dari tampilan yang ini. Ya, tampilan yang ini. Dengan menekan tombol AC atau tombol option. Oke, apa pengaruhnya? Kita lihat di sini. Kalau misalnya kita tekan tombol option, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Ada define, edit, matrix curve. Lalu, biar bisa memilih transpose, ya kita harus tekan tombol 3, sehingga muncul yang matriks ini. Ya, tampilannya ini. Lalu, tekan option lagi. Lalu, akan muncul pilihan ini. Nah, kalau misalkan kita dari sini, dari nomor 1 ini, langsung ke 22 AC, lalu tekan option, maka akan muncul juga seperti ini. Ya, kenapa saya tunjukkan? Ya, terkadang kita juga suka lupa ya, ingin langsung tekan tombol option. Nah, lebih mudah kita kaca dulu, kembali ke halaman kosong, lalu pilih option. Lalu kita di sini ada slider ya, slider ini, perhatikan di sini. Ini kalau yang di atas ini, di ke bawah ini tuh tidak akan muncul ini tidak akan, tapi harus ke sini dulu, ke sini dulu,
option baru bisa muncul yang ini. Nah, ketika slidernya dikebawahkan, itu akan ada pilihan yang ini. Nah, pilihlah yang transposition dengan menekan tombol 3, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita pilih matriks yang mana nih. Nah, untuk bisa memilih matriks yang akan ditransposisikan, pilih tekan tombol option, dan tentunya pilih matriks yang A ya, maka tekan tombol 3. Dan hasilnya adalah, kalau tekan sama dengan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, 257, 3 baris dan 1 kolom. Kita lihat di sini, ini sudah 257 ya. Nah, ini kan kalau kita tekan tombol option ya, kalau kita tekan tombol option ini terus ini kurang ya. Nah, ini kan define matrix dan edit dan matrix calc ya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus tekan 3 ya, yang matrix calc ya, di nomor 3. Nah, ke matrix lagi kan. Artinya kalau kita tekan tombol aja tadi masuk ke matrix. Lalu kita masuk ke option. Ini ada slider di sini, pilih ke bawah, transposition, tekan tombol 3. Nah, matrix yang mana? Nah, tekan option lagi. Matrix yang A, tekan tombol 3. Transposition dari matrix A. Tidak perlu tutup kurung, cukup langsung tekan sama dengan 257 ya. Mudah ya, mudah sekali. Oke, lalu kita akan coba lagi satu lagi percobaan. Oke, nah yang kedua ini matriks C nih. Nah, matriks C ini kita transposkan ya, kita inginnya nanti kita coba C transpose itu ditransposkan itu jadi apa ya. Harusnya sih dapatnya C lagi ya, kita lihat ya, tapi kita definisikan ini sebagai matriks B aja ya, mat B ya. Nah, oke, kita lihat penerapannya. Oke, di sini kita keluar dulu ya Aceh ya. Nah, sekarang kita definisikan lagi nih, definisikan matriks B ya. Kita tekan define 2 dengan matriks B 3 kali 3 ya, 3 baris 3 kolom. Nah, ini misinya dia horizontal ya, di 3 5 0, tetap tekan tombol 0 sama dengan, lalu 4 sama dengan 6 sama dengan 12 sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 10 sama dengan terus 18 sama dengan, sudah ya, 3 5 0 horizontal ya, 4 4 6 12 negatif 3 negatif 10 sama 18. Oke, kita keluar dulu matriks ini, lalu option, lalu kita ke bawahkan ini transposition. Matriks siapa nih? Option dulu, matriks B ya, nomor 4. Nah, ini 3 mendatar ya, 3 4 min 3 5 6 min 10 0 12 18. Ternyata kerjaan kita benar ya, yang secara manual. Nah, kalau kita ingin mentransposkan lagi si ini, mat answer ini, nah caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Caranya transposkan si mat and answer. Oke, itu harus dapat yang C ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kita keluar dulu. Ini mat answer tulisannya ya, mat answer ya. Answer kita keluar dulu AC. Nah, option kita transposkan kan ya. Pilih transpose. Siapa nih option? Pilih ke bawah. Ada mat answer nomor 1 ya. 1 mat answer. Jadi si C transpose kita transposkan lagi. Dengan hasilnya si C itu sendiri ya. 3 5 0 4 6 12 negatif 3 min negatif 10 18. Oke,
sekian saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan komen, dan jangan lupa juga subscribe. Jika Anda tidak suka, silakan klik ke tanda lambang jempol ke bawah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.